Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasang aga kareba. Terima kasih, selamat datang, selamat bergabung kembali bersama saya Iski Channel. Selama kita pada salama. Mas Salwan. Selamat datang, Mas. Sehat? Alhamdulillah. Hari ini libur? Hari ini diliburkan. Masya Allah. Nah, teman-teman, narasumber kita kali ini adalah Mas Salwan. Nanti kita akan bahas tentang tips pembuatan SIM di Jepang dengan harga yang murah ya. Sudah berapa tahun punya SIM di Jepang? Alhamdulillah di Jepang sudah punya SIM 3 tahun, baru bulan kemarin bulan 6 udah perpanjangan. Udah perpanjangan. Perpanjang lagi. Dulu kan warnanya hijau, sekarang udah warnanya biru. Oh, ada anu. Ada ini. Boleh lihat SIM. Yang gimana sih SIM Jepang itu? Oh, kayak gini nih. Ini nih, mana nomornya nih. Nih, kayak gini nih teman-temannya. Nih. SIM Jepang kayak gini. Awalnya itu yang biru tuh hijau. Kalau 3 tahun ini? awal, 3 tahun awal ini hijau. Yang ini hijau. Iya, sekarang 3 terus perpanjangan jadi yang ini, jadi yang biru. Kok bisa dapat SIM Jepang apa? Di sini dapat bisa mengemudi di sini, maksudnya dapat SIM Jepang. Iya, dulu awalnya kita nggak tahu cara seperti apa untuk bagi ini ya, bagi warga asing ya. Lama-lama cari informasi ternyata ada namanya tuh penukaran. Kalau istilahnya Jepang tuh kirikai. Jadi kita bawa SIM dari Jepang, walaupun kita SIM internasionalnya kita bawa SIM internasional dari Indonesia, tetapi negara Jepang itu tidak mengeluarkan SIM internasional. Walaupun kita bawa SIM internasional dari Indonesia, kita nggak bisa pakai di sini. Tapi ada apa? Ada keduanya dengan cara kirikai yang tadi itu di penukaran. Penukaran. Tapi itu harus ada ini, ada persyaratannya yang jadi harus dilengkapkan. Iya, berkasnya apa aja itu, Mas? Nah, dari Indonesia tuh yang jelas SIM yang masih hidup minimal SIM mobil, Indonesia, SIM mobil. Indonesia. Mobil. Kalau kita mau pakai mobil, SIM motor juga bisa. SIM motor bisa? Bisa. Ya udah, kita bahas SIM mobil aja. Nah, SIM mobil. Karena SIM mobil itu kita punya SIM mobil dan masih ada waktunya, masih hidup minimal ya setahun lah sebelum mati meninggal. Mati si SIM-nya itu harus masih ada setahun 3 tahun nggak masalah. Dan pemakaian di Indonesia itu juga harus 3 bulan pemakaian di Indonesia setelah kita mau bikin SIM. Jadi misalnya saya bikin SIM Indonesia hari ini. Nih SIM-nya harus dipakai di Indonesia 3 bulan. Iya, tadi contohnya bulan 6 ya, awal bulan kita bikin SIM nih. Kalau emang mau kirikai di Jepang, berarti kemungkinan kita harus pakai di Indonesia. Kirikai ya namanya. Kirikai ya di Jepang yang namanya ya. Berarti bulan 6 sampai bulan 9 awal bulan itu bisa dikirikai di Jepang. Walaupun misalnya kita bikin SIM di Indonesia hari ini, misalnya gitu kan, besoknya kita berangkat ke Jepang itu nggak bisa. Nggak bisa, harus 3 bulan. Harus itu aturannya. Terus apa lagi berkas yang selain SIM selain gitu? itu terus dari Indonesia itu kita bawa surat pernyataan dari kepolisian pas dikeluarkannya SIM tersebut. Itu ngambilnya di mana surat pernyataan? Dulu ada yang di Polsek juga bisa. Di mana? Polsek, Kapolres, 3 bulan juga. Tapi saya ngambil di Polresnya. Ngambil di Polres surat keterangan atas nama titik-titik dengan nomor sekian, udah punya SIM dengan sampai tahun sekian, itu udah mencukupi bisa. Terus SIM Indonesia kita bawa, terus surat pernyataan dari kepolisian di Indonesia kita bawa. Itu surat keterangannya itu pakai bahasa Jepang apa pakai bahasa Indonesia? Nah, dulu pernah ada yang ngomong begini nih. Itu pakai bahasa Inggris. Wah. Sedangkan saya pakainya bahasa Indonesia. Aduh, gimana ini ya? Tapi alhamdulillahnya saya pakai bahasa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah bisa. Lolos. Pakai bahasa Indonesia. Jadi untung-untungan ya. Untung-untungan apa? Emang itu udah aturan. Enggak, yang penting kan sudah tuh yang penting itu sebenarnya SIM-nya tersebut. SIM-nya tuh ada, masih hidup, insya Allah, dan itu insya Allah nggak masalah. Itu yang dari Jepang, dari Indonesia itu ada 2 SIM sama keterangan kepolisian.
SIM, terus itu SIM-nya difotokopi. Enggak, Asli bawa SIM. SIM asli, terus surat keterangan dari kepolisian, mau pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Jepang nggak Jepang itu masalah ya? Kalau Tapi Jepang lebih kayaknya nggak aman. mungkin. Kalau Jepang tuh karena di Jepang Indonesia nggak tuh nggak bisa. Iya. Paling bahasa Inggris Indonesia aja. Tapi ya sebenarnya tuh nggak jadi masalah sih, karena kan bahasa Inggris bahasa Indonesia kan hampir sama tuh tulisannya ya. Tapi kalau bisa ya bahasa Inggris, kalau kita punya contohnya bahasa Inggris ya kasih aja ke pihak polisinya. Ini Polisi. ada bahasa Inggris seperti ini, bikin keplak gitu nggak apa. Oh ya. Terus sudah ada SIM, terus surat keterangan, terus apa lagi? Dari data pribadi kita itu yang dibutuhkan paspor. Oh iya kan kita orang asing Ya, gitu ya, asing. paspor. Karena ketika kita keluar dari Jepang dan masuk ke Jepang ini kan udah kelihatan tuh, oh si orang tersebut tuh udah bener kan 3 bulan nih gitu. Kan harus ada waktunya tuh. Mulai bulan 6 kita pulang, awal bulan kita bikin, oh dia masuknya bulan 9, berarti pas 3 bulan dihitungnya. Tapi kita makanya nggak bisa bohong, dari liatin paspornya kelihatan tuh deh. Tahu-taunya kita bulan 7 kita datang ke sini, ya sudah habis. Oh ini baru sebulan loh kamu, itu nggak mungkin. Ya, Makanya nggak ada dari ya. paspor gitu. Terus SIM, surat keterangan, paspor, Sama ini KTP Jepang. KTP Jepang itu perlu. surat Iya. pengenal Jepang ya, Jepang ini itu perlu. KTP ya. Terus apa Terus lagi? yang- Itu di fotokopi apa gimana itu? Kalau itu semuanya asli aja. Asli. aja. Di bawah nanti di bawah sana dicek aja. dicek Dicek bawah, aja. nggak ada Iya, yang dikumpul ya? Nggak ada. Itu surat keterangan itu nggak dikumpul? Kalau surat keterangan itu dikasihkan, dikasihkan, Nah, SIM juga ya, SIM. nggak di fotokopi ya. Enggak, tapi nanti hanya dibalikin lagi karena emang hanya Dibalikin untuk lagi. kesehatan aja sih. Setelah itu cuma itu doang, 4 doang. 4, terus nanti pas kita nyampe di Jepang, si SIM-nya, si SIM Indonesianya itu translate. Oh, ditranslate juga. Ditranslate. Translate di mana? Itu di JAF, Jepang Automobil Federasi Di Jepang. di Jepang. Di mana itu udah banyak di Banyak di Jepang, masih ada lah di Jepang, di wilayah Jepang tuh semua JAF itu bisa. Tinggal kita mau bilang aja, saya mau kirim kayak mobil, SIM, ini SIM-nya, udah sama mereka dibikinin surat kayak surat apa sih, surat Ya. selebaran, udah pakai itu aja. Iya, gampang banget ya. Gampang. Terus itu buatnya kalau udah lengkap berkas kita, yang itu tadi ya, yang 4 itu udah lengkap misalnya kan. Terus kita bawa buat SIM-nya itu di kantor polisi juga. Langsung Bisa. disamsat, disamsatnya di Apa? kepolisian Jepang. Tergantung kita tinggal di mana nih. Kalau saya kan dulu tinggal di Kanagawa Ken. Berarti di Kanagawa Ken lah kita bikin SIM di situ, di senternya, di pusatnya ya langsung. Tempat emang ada khusus tempat pembuatan SIM. Itu semuanya dari orang Jepang ya di situ, orang asingnya di situ, untuk Situ. kirim kae ada yang di situ semua. Terus biayanya berapa Kak? Dulu itu pertama untuk administrasi kalau nggak salah Administrasi. itu 1.000 apa 2.000 lupa. 2.000 yen. Pak, iya 2.000 yen, berarti kalau kita Sekitar ya 250-an lah ya. 250-an Ribu ribu lah ya. rupiah ya Nah, teman-teman ya. Tapi kalau salah maaf dikoreksi. Nah, setelah bayar ada dong tesnya. Tes, ada. Tes apa? Tes tulis cuma 10 soal. 10 Itu soal. keuntungannya kalau kita kirim kae. Keuntungannya itu. Tapi kalau kita maaf, yang ada orang ya ada teman-teman yang gakol di sini yang sekolah Nah. driver itu Nah, ada juga nih teman-teman kalau mau dapatkan SIM dengan cara yang belum punya SIM Indonesia misalnya. Nanti masuk di Gakko ya, masuk sekolah mengemudi ya. Nanti sekolah mengemudi untuk cara-caranya, tipsnya nanti kita akan bahas di video selanjutnya nih teman-teman. Nah, lanjut. Iya. Tesnya bagaimana? Oh, ini tes ya. Tes. Tesnya cuma 10 itu ada ini. Ada bahasa Inggris, ada bahasa Jepang. Dulu saya dikasih yang bahasa Inggris. Padahal ya Allah, bahasa Inggrisnya pas-pasan. Dikasih bahasa Jepang, ya bismillah. Iya. Tapi alhamdulillah karena mungkin mereka orang Jepang mikirnya polisi Jepang, ini orang asing nih. Dikasih bahasa Inggris. Biasanya ada orang saya dengar dari teman-teman tuh yang karena Kirika itu dikasih pilihan bahasa Inggris atau bahasa Jepang. Aduh, saya nggak dikasih pilihan, kasih Langsung. bahasa Inggris 10 soal. Ya Allah, bahasa Inggris pas-pas Lulus. gimana? Ya alhamdulillah Lulus, dengan ya. nilai itu ada Dari batasannya. 10 soal itu berapa? 10 soal tuh harus benar itu minimal tuh 60 kalau nggak 60. Loh, 10 soal kok harus benar 60? Enggak, 60 poin. 6 poin. Setiap satu soal 10 ya. 10 poin kan Nah, sebenarnya. Alhamdulillah kaget saya dapat 90 poin. 90 poin ya 9 lah. Salah satu lah alhamdulillah. Masya Allah. Terus habis
tes tulis. Tes tulis dulu tes tulis semuanya itu nanti ini tes untuk tes mobilnya itu 1 minggu setelahnya. 1 minggu tes, misalnya tes tulis hari ini, nanti minggu depan 1 minggu nanti kasih jadwalnya sama si pihak kepolisian mau pagi apa siang. Kalau ada dua ada jadwal tuh mau pagi apa siang, tapi untuk minggu depan. Karena ya minggu depan ya kita tinggal mau yang mana nih. Kalau kita libur kita punya hari ini minggu depannya pas kebetulan kita jatahnya libur ya alhamdulillah tanggal tersebut. Tapi kalau emang jatahnya itu pas kita berangkat, kita bisa hengko ke polisinya bahwa oh saya hari ini pokoknya taruh hari Selasa tesnya, Selasa ini nggak bisa, gimana kalau saya ganti untuk di hari Rebonya, karena hari Rebo kita libur. Itu nggak masalah. Nggak masalah. Iya. Itu tes mengemudinya itu apa aja diteskan? Mengemudi, cara mengemudi ya. Iya jelas ya, jelas iya. Kan bisa mengemudi kan punya SIM dari Indonesia gitu ya. Iya. Terus apa lagi tuh selain mengemudi? Mungkin ada aturan-aturan yang lain. Di Jepang itu aturannya yang penting gini, ketika kita ngambil SIM di Jepang tuh ikutin aja aturan yang di Jepang. Jadi teman-teman yang pengen ngambil SIM di Jepang misalnya Kirika ya, mungkin sebelum kita daftar ke pengajuan SIM ya, mungkin sebaiknya kita lebih banyak bertanya ke teman-teman yang sudah punya SIM sebelumnya ya. Iya. Tapi gini, ada di kepolisian mungkin itu udah kerjasama dengan kayak kursus cuma 1 jam. Oh ada bisa kursus dulu. Jadi kursus gini, sebelum tes dulu. Oh iya. Tapi jatahnya latihan dulu ya, iya, maksudnya latihan. gitu. Latihan. Tapi itu dapat jatahnya itu hari Sabtu sama Ahad. Minggu Ahad. Jadi aman dong. Aman. Makanya semuanya kita Selasa Rebo kita ujian tes mobil. Lah hari Sabtu pas untungnya kalau kita libur Sabtu apa Minggunya kita libur, kita bisa ngikutin tes. Kursus itu cuma 1 jam. Lah tes itu rutenya itu yang akan kita ujikan di hari Rebo. Rutenya di situ kita latihannya. Iya di situ rutenya ini ke sini, jadi lebih mudah. Tapi dibayar nggak? Bayar itu dulu saya tuh bayar 8.000. 8.000. Karena daripada kita ngulang berkali-kali, kita nggak tahu aturan Jepang seperti apa, kita salah mengemudi. Yang maaf udah habis biaya, udah habis tenaga, kita harus berangkat jam 7 pagi. Yang paling pagi itu kan jam 7 saya keluar dari rumah. Daripada repot seperti itu, kita ngambil yang namanya kursus 1 jam 8.000. Alhamdulillah latihan udah sebelum tesnya. Jadi kita masih ingat, masih fresh ketika kita ujian insya Allah. Iya, Masya Allah. Itu salah satu tips ya teman-teman supaya cepat lulus, cepat bisa dapatkan SIM di SIM Jepang ya teman-teman ya. Jadi bisa latihan dulu sebelum ikutin tes mengemudinya. Nah setelah dapat itu langsung setelah lulus ya. Iya. Lulus mengemudi itu langsung dapat SIM-nya gitu. Langsung, tapi ya biasa Jepang kan ada banyak aturan tuh, paling ya kita ikutin kayak kayak kumpul ini loh cara ini loh nanti. Oh ada lagi pengarahan gitu. Nanti ada masalah kecelakaan ditonton dilihatkan video tentang kecelakaan atau masalah. Mungkin sama di Indonesia juga sama seperti itu. Nah udah dapatkan SIM terus mengemudi selama ini udah pernah ada pelanggaran? Alhamdulillah belum pernah. Alhamdulillah belum pernah sama sekali, karena saya ngikutin aturan yang ada di Jepang. Oh ya. Aturan pengemudi di Jepang. Sampai saat ini belum ada pelanggaran. Mudah-mudahan nanti ke depannya juga nggak ada pelanggaran. Amin. Nah ada nggak tips dari Mas Salwan supaya kita bisa mengemudi di Jepang itu dengan aman? Iya. Ya tadi yang jelas di Jepang itu harus, kan di Jepang itu ada budaya antri. Kita bisa sih, maksudnya kita bisa nyelip mobil depannya kita dengan kondisi tertentu. Kecuali kalau emang di keadaan macet pun di Jepang nggak pernah menggunakan klakson, tidak pernah langsung nyalip ke depan. Sesempit apapun ada jalan selebar apapun, Jepang nggak pernah di Jepang ngambil, itu nggak mungkin. Kalau ketahuan kan itu bisa jadi, maksudnya ya katakanlah orang nakal lah kalau di Jepang itu nggak bisa. Makanya dia tuh ngantri di belakang ya, sepanjang apapun dia tetap di belakang, nggak mungkin ngantri ke depannya. Ya. Iya. Harus tetap mematuhi aturan lalu lintasnya ya. Dan antara jarak mobil dengan jarak mobil depan dengan mobil kita jarak pandang mata kita harus melihat ban belakangnya mereka. Itu aturannya, aturan karena emang ketika semuanya
ya tadi kalau kita mau menyalip apa mau apa, dia macet apa dia kecelakaan apa gimana nanti mobil depan kita bisa nyalip sedikit-sedikit tuh aman. Makanya aman lah untuk kita bisa ke kanan kiri, bisa ke kanan ke kiri bisa aman. Tapi kalau kita mepet lah, kalau ini remnya tidak sih depan remnya dadakan bisa nabrak. Makanya kan harus kita bisa lihat roda belakang mobil depan kita jaraknya seperti itu. Ya 200 meter apa 100 meter lagi harus ada lah. Oh iya. Oke, teman-teman, itu tadi tips dari Mas Alwan, dan dari tips itu berakhir pula pertemuan kita di video ini. Nanti untuk pembuatan SIM dengan Gakko ya, dengan masuk Gakko, atau yang belum ada pengalaman mengemudi atau yang belum punya SIM Indonesia, nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Nih, maaf nih, ada yang kurang. Apa? Tadi kan setelah kita setelah dapat tes mobil nih, tes tulis tuh, kita kan bayar dulu. Setelah kita mau tes mobilnya juga kita ada bayar. Bayar lagi. Oh iya, bayar itu berapa? Kalau pertama tuh 1.700, kalau salah itu 1.700, berarti kalau diuangkan ke Indonesia kita 2.100 lebih, 200-an ribuan. Jadi tapi di sini bentuknya bukan uang, kita beli perangko di kepolisian, kita beli perangko, kita tempelkan, udah. Kalau kita punya satu kali kita lulus, alhamdulillah. Tapi kalau kita gagal itu gagal sekali nih tes mobilnya nih, itu ada biayanya tuh 3 ribuan, kalau salah 3 ribu, berarti sekitar 350 ribuan. Itu biaya tambahan. Kalau kena sekali kita gagal, nanti berarti ulangnya minggu depan lagi. Nggak bisa hari itu, nggak bisa minggu depan. Nah itu kenapa ada, mendingan kalau menurut saya ngikutin tes tadi, latihan Sabtu apa hari Minggu kalau kita libur, untuk mengikuti tes selanjutnya yang sesungguhnya lebih enak, lebih mudah, maksudnya uang juga lumayan, tenaga juga nggak terkuras, uang juga alhamdulillah bisa irit gitu. Ya minimal untuk sampai jadinya, kalau kita sekali lulus semua ya icimang lah, 1 juta, berarti 1.200.000-an lah, kayak 1.200.000 itu semuanya. Dan di JAV itu, maaf lupa lagi kan, di JAV itu ketika kita transit SIM itu membayar uang sekitar 200 ribuan. Jadi misalnya totalnya itu berapa itu? Semuanya 1 jutaan. Semuanya tuh 1 juta. 1 juta itu cukup insya Allah. Oke, teman-teman, jangan lupa siapkan SIM Indonesianya, terus surat keterangan punya SIM dari kepolisian Indonesia ya, ditranslate bahasa Inggris, mungkin lebih aman ya. Aman. Ya, translate bahasa Inggris. Terus yang ketiga paspor asli, dan yang keempat apa lagi tadi ya? KTP Jepang ya. Ya, mungkin itu aja syarat-syaratnya. Nanti berkasnya diajukan di kantor pembuatan SIM di Jepang ya. Oke, terima kasih Mas Alwan. Iya, sama-sama. Sudah datang ke Iski Channel. Nanti lain kali kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Siap. Insya Allah. Ya, terima kasih teman-teman. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya. Like, share. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa tulis saran dan komentar teman-teman di kolom komentar di bawah ini. Selama kita pada salama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.